Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari kita awali renungan ini dengan merendahkan hati dan berdoa kepada Allah. Bapa yang penuh kasih setia, kami berterima kasih buat hari ini yang telah berlalu dengan baik. Apapun yang terjadi hari ini, pasti Engkau izinkan untuk terjadi dengan suatu maksud, dan kami percaya kasih-Mu yang besar bagi kami akan memakai semua keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Bapa, sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu dengan taat. Berikanlah kami telinga yang peka dan hati yang mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, dalam dunia sekuler ada suatu ilmu membaca raut wajah seseorang atau biasa disebut fisiognomi. Dari raut wajah seseorang bisa diketahui kepribadian atau karakternya. Firman Tuhan juga berbicara tentang raut wajah seseorang. Mari kita baca ayatnya dalam Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Raut wajah seseorang bisa menggambarkan keadaan yang sedang dialaminya saat itu. Kita bisa tahu seseorang sedang gembira atau sedih dari raut wajah yang ditunjukkannya. Ketika kita melihat raut wajah seseorang sedang dipenuhi kemarahan, biasanya kita akan dengan cepat menghindar darinya. Akan tetapi, seorang yang memiliki raut wajah ramah dan mudah tersenyum cenderung memiliki banyak teman, karena orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa raut wajah kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan apabila kita banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan. Misalnya saja, ketika Musa berada bersama Tuhan di atas Gunung Sinai. Mari kita baca dalam Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Orang yang tekun menghabiskan waktu bersama Tuhan akan terlihat berbeda. Mungkin tidak memancarkan cahaya seperti Musa pada Perjanjian Lama, tetapi setidaknya memancarkan damai sejahtera dan sukacita. Sebagai manusia normal, kita cenderung merasa nyaman di dekat orang yang raut wajahnya memancarkan damai sejahtera dan sukacita. Raut wajah kita bisa berbicara kepada orang-orang yang kita temui tentang karakter Tuhan kita yang sangat baik. Lewat raut wajah kita yang penuh damai sejahtera dan sukacita, meskipun di tengah persoalan, orang akan bertanya-tanya tentang Tuhan yang kita sembah. Raut wajah kita bisa memberi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa kita adalah terang dunia, dan kita seperti kota yang terletak di atas gunung, karena setiap orang bisa melihat kita dengan jelas, perkataan dan perbuatan kita, bahkan raut wajah yang kita tunjukkan. Bandingkan saja apabila kita selalu menunjukkan raut wajah yang penuh dengan kekhawatiran dan kesedihan. Tentulah orang-orang yang belum percaya akan mempertanyakan Tuhan seperti apa yang kita sembah, dan mereka tidak tertarik untuk menyembah Tuhan yang membuat wajah umatnya terlihat penuh penderitaan. Artinya,
raut wajah kita juga bisa menjadi batu sandungan bagi pemberitaan Injil. Saudara yang terkasih, apakah yang sedang dikatakan oleh raut wajah kita ketika sedang bertemu dengan orang lain? Apakah wajah kita menunjukkan damai sejahtera dan sukacita meskipun di tengah penderitaan hidup? Atau apakah wajah kita menunjukkan penderitaan yang kita alami? Kiranya kita selalu menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia setia memelihara kita, dan biarlah lewat perkataan, perbuatan, dan raut wajah kita, kita menyaksikan kemuliaan Allah kita, bahwa Ia adalah Allah yang besar mengatasi segala persoalan kehidupan, dan kita bisa mempercayainya dengan iman. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini, dan semoga dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa. Allah Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, Allah Bapa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima malam ini. Kiranya bukan hanya perkataan dan perbuatan kami yang memberi kesaksian tentang Engkau, melainkan dari raut wajah kami, orang-orang juga bisa melihat betapa luar biasanya Allah yang kami sembah. Selesai saat teduh ini, kami akan segera beristirahat. Kami mohon Engkau memberkati kami dengan tidur nyenyak sepanjang malam, dilingkupi damai sejahtera-Mu, dan dilindungi terhadap hal-hal yang jahat. Dan ketika kami bangun besok pagi, kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui, siap untuk bekerja bagi kerajaan-Mu. Dalam doa malam ini, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia ke hadapan-Mu. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu agar membawa Indonesia keluar dari resesi perekonomian. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin negara kami untuk meningkatkan perdagangan dan perekonomian di Indonesia. Lindungilah para pemimpin negara kami dimanapun mereka sedang bekerja bagi kepentingan negeri ini. Berikanlah mereka kesehatan yang baik dan kekuatan untuk melakukan aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.